Izin apa sudah terlihat, Dok? Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema manusia mengira bahwa datang ke bumi tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan pemateri guru kami Al Ustadz Dr. Ahmad Kurnia spesialis bedah subspesialis bedah onkologi. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini. Kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Kemudian, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Kemudian untuk mendapatkan file, dapat di-download dan diakses melalui via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa idana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, petunjuk Al-Qur'annya, contoh Rasulullah SAW tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan selalu mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang-orang beriman lainnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik, umat terbaik sepanjang zaman. Ya, insya Allah kita akan mengikutinya. Ya, insya Allah kita akan berkumpul bersama beliau dan itu sudah dijelaskan di surat 4 ayat 69. Tolong bacain, Pi. Ya dok, baik. 480 69. 469 An-Nisa 69 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 69 dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallah. Jadi kita dikasih kesempatan datang ke dunia ini ada suatu kesempatan yang istimewa yang seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena datang ke dunia ini ya Allah udah bilang di Al-Quran, lu pasti dibangkitin ya dan semuanya itu kata Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, pada saat itu akan berlaku semuanya hukum-hukum Allah. Ya, dan itu dijelaskan di surat 6 ayat 62 baca. 662 Al-An'am 62 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 62. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan Allah lah pembuat perhitungan yang paling cepat. Sadaqallahu adzim. Pada saat itu ya, apa tidak dipikirkan, terpikirkan oleh akal mereka, semuanya akan dihadirkan. Ya, pada saat itu tidak ada yang bisa menolong apa kita di hadapan Allah. Tidak ada bisa. Ya, nah kalau nggak ada bisa, mulai kita memperbaiki diri. Karena kita hidup ini waktunya terbatas. Ya, hukum-hukum Allah. Saat itu kita pasti takut. Ya, bahkan ada yang menerima dengan buku catatannya dibilang, gila, ya Allah kok semuanya tercatat sempurna. Ya, baca Dapi, yang kecil, yang ini surat 18 ayat 49, Pi. 1849. 18 Al-Kahf 49. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahf 49. Al-Kahf 49.
dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menjolimi seorang jua pun. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau kita hubungkan semuanya, ya, jadi kita jangan jangan malas-malasan tinggal di dunia ini. Karena kita datang ke dunia ini dengan suatu perjanjian. Alastu birobikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Iya. Jadi kalau kita ada berjanji, dedikasi, ya, untuk lahir ke dunia ini, jangan lupa tujuan kita, yaitu kita akan semata-mata beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtu zina wal insana illa liya'budun, surat 51 ayat 56. Untuk beribadah. Untuk apa? Wallahu yadi ila dari salam wa yadi ma yasau ila siratal mustaqim. Surat 10 ayat 25. Untuk mencapai surga lagi. Ya, untuk apa lagi? Melihat kembali wajahnya Allah. Syarat melihat wajahnya Allah itu nggak boleh tertutup sama filosofi dunia. Harus bersih sebersih-bersihnya. Oleh karena itu apa? Kita harus membersihkan dalam segala kehidupan ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, itu penting sekali. Ya, supaya kita melihat wajah Allah dengan wajah berseri-seri, nggak ada bekas titik dosa pun. Semuanya harus sudah terhapus. Ya, makanya Allah bilang, yang ada dosanya dan tidak mau dihapusin nggak bisa melihat wajahnya Allah. Melihat apa? Wajahnya neraka. Ya, dan itu dijelaskan di surat 83 ayat 14 15 baca deh. Surat berapa? 83. Ha, Surat 83 14 Al-Mutaffifin 15. 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ayat 15. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Shadaqallahul azim. Jadi yang tadinya kita dulu dalam alam roh ini ya melihat wajahnya Allah, ya, gembira kita, ya, terus sudah gitu kita dibalikin lagi, diminta pertanggungjawabannya, hatinya kotor segala macam, udah nggak lihat wajah Allah lagi. Tempatnya apa? Yang tadinya di surga jadi ke neraka. Matilah kita, ya Allah, ruginya kita. Ya, kita lupa jadi sarjana, ngapalin buku bagan jago, Al-Quran boro-boro, ya, nggak takutnya kita di depan Allah, ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Manusia mengira bahwa datang ke bumi tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dari judul ini aja kita udah ngeri, ya, ngeri kita diminta pertanggungjawabannya, semuanya ngomong, ya, semuanya berbicara, catatannya ada semua, ya, ada semua. Dan nggak mungkin kalau seandainya tidak diminta pertanggungjawabannya adalah perekam, adalah pencatat, pasti ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan kita, dan di hadapan Allah itu nggak ada yang bisa berbohong, tidak ada yang bisa bohong. Kenapa? Itu hukum Allah semua. Yang tadinya apa, kulit, pendengaran, penglihatan, ya, nggak bisa ngomong jadi ngomong. Tuh bahkan tubuh seluruh sendiri, rambut atau segala macam mungkin ngomong. Ya, begitu sempurnanya Allah ngasih, dan tidak ada satupun yang bisa berbohong di hadapan Allah. Ya, kalau udah seperti itu, ayo dong. Syarat menghapus dosa kita yang telah lalu udah nggak usah dipikirin dosa kita. Memperbaiki diri, ini yang penting. Ya, jadi manusia lupa datang ke bumi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ada daftar matinya, ada daftar sakitnya, ada daftar semuanya. Ya, kalau dipakai beribadah itu semua, ya, untuk menggapai surga Darussalam akan ditunjukin untuk melihat wajah Allah. Kalau enggak, lupain ya udah selesai. Ya,
semata-mata apa yang dititipkan Allah itu untuk menggapai pahala akhirat, untuk persiapan di surga dan melihat kembali wajah Allah. Oleh karena itu persiapkanlah semua yang diamanati Allah untuk menggapai surga Darussalam. Sehingga yang dititipi Allah itu semuanya di dunia ini menjadi syafaat di dalam menyucikan hati kita dan menghadirkan wajah yang berseri-seri di hadapan Allah. Ya, nah itu sudah dijelaskan di dalam di Al-Quran. Wajah saat itu berseri-seri, bacain ya, surat 3 ayat 107. Al-Imran 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Jadi suci bersih dan disambut sama Allah apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbihi radiyatan madiyatan fatuli fi ibadi fatuli jannah. Jelas. Ya, jelas sekali. Surah 89 ayat berapa, Pi? 27 sampai 29, bacain deh, Pi, supaya lebih Oh, jelas. iya. 89 Al-Fajr ya, Dok? Hmm. Ayat 7 sampai 11. 27. 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Ya, kira-kira kita senang nggak disambut gitu sama Allah? Nah, senang nggak? Saya tanya. Seneng banget. Nah, kalau senang, apa persiapannya? Kalau seandainya manusia mengetahui semua itu, berlombalah untuk mempelajari Al-Quran itu. Berlomba untuk menggapai rahmat dan kasih sayang. Berlomba untuk menambah terus dalam kehidupan dunia ini. Makhluk lain bisa menjalankan teori rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagaimana manusia untuk mencontoh makhluk lain tersebut? Saya bisa sebutkan semuanya. Nanti di dalam kajian saya, di tangan orang berakalah makhluk ini akan menjadi apa ciptaan Allah yang lainnya akan menjadi maha karya yang luar biasa. Tidakkah terbangkitkan emosi panca indera untuk menjadi lebih baik dari contoh tersebut? Ingatlah kemuliaan manusia sudah dicontohkan. Sehingga semuanya untuk bersujud, ikut bersujud untuk memuliakan manusia sebagai khilafah. Setan sujud, malaikat aja sujud. Ya, bukan dihinakan sebagai yang lebih rendah daripada binatang. Ingatlah selalu contoh tersebut. Supaya manusia merasa malu. Selalu mau memperbaiki diri untuk menggapai rahmat dan kemuliaan Allah. Untuk bisa dengan yakin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya Allah, bimbinglah hati yang selalu memberontak ini menuju rahmat dan kasih sayang. Ya, terus. Ya, nah, ini jelasin. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Ya, Surat 7536 sama seperti itu. Manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja. Ya, surat 64 ayat 9 sama. Pada waktu nanti dia di depan Allah nih, di hari berhimpun, hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Barang siapa beriman pada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan dimasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangannya agung. Ya, bahkan mereka tuh yang menjalankan seluruh kalimat Allah ini, ya, nanti di hadapan Allah dia nggak ada takut. Semuanya pada ngomong lah, tenang aja, saya pasti lulus kok. Sama seperti kita ujian di dunia ini, begitu kita belajar segala macam, waktu diuji, insya Allah saya bagus, cum laude atau summa cum laude. Ya, dan itu dijelaskan. Surat 20 ayat 112 baca deh. Surat 20. Surat 20, 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Toha 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Shadaqallahul azim. Ya, nggak takut. Bayangkan
Ya, nggak ada takut. Ya, karena dia yakin. Hmm. Dan dibilang lagi surat 4 ayat 40 baca. Surat 4, berapa ada? Anisa 40. 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4, 40. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar Zahra. Dan jika ada kebajikan sekecil Zahra, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Shadaqallahul azim. Itu surat 21 ayat 103. 21, 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anbiya 103. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya 103. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Shadaqallahul azim. Kalau dari urutan ayat-ayat seperti itu, seneng nggak kita? Ya, Seneng nggak? ya senang dok. Hmm, ya. Pada waktu diminta pertanggungjawabannya semua pada ngomong seneng, seneng. Ayo dong mulai dong berkarya dengan Al-Quran. Ya, terus ya, ini kita lihat ya. Ruh itu udah berulang-ulang sudah berjanji alastu birobiku. Bayangin, saat itu kita belum terbentuk ya. Yang dicampur kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kami jadikan dia mendengar dan melihat surat 76 ayat 2. Dan ruh itu disuruh bersaksi di waktu sholat. Inni wajahtu inna sholati. Ingat perjanjian sama Allah ini. Jangan sekali-kali dilanggar. Ya, kenapa? Ini tercatat semua. Akibatnya dilanggar ini, Allah tidak akan mensucikan, tidak akan melihat mereka, diacuin nanti sama Allah. Dan itu udah dijelaskan surat 3 ayat 77. Bacain, Vi. Surat 3, Al-Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Acukan surat 32 ayat 14. 32, 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sajdah 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasakanlah olehmu ajab ini, sedangkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya Allah pun melalaikan kamu, dan rasakanlah ajab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Kita dilalaikan, nggak ditengok. Kira-kira sedih nggak kita? Kalau sedih ya kita takut, mulai Dicuekin aja. ya dicuekin ya. Nah, kalau itu seperti itu mulai nih. Ingat kita waktunya terbatas. Ya, udah di ini nih dengan kesalahan-kesalahan udah. Makanya Allah bilang di surat 39 ayat 53, wahai jiwa yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya kamu datang, ditambah hadis nih, dengan dosa seluas langit dan bumi, setinggi langit dan bumi, aku akan mengabulkan doamu, aku akan menghapus dosa-dosamu. Asal, satu, untuk yang berbohong, omongin. Untuk yang korupsi, omongin, balikin. Dan itu udah dijelaskan. Yaitu surat Al-Baqarah 159, 160. Bacain deh. Al-Baqarah 159, 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 159, 160. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Allah jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Sadaqallahul azim. Ya, syaratnya itu. Misalnya korupsi, kan, balikin. Oke. Kalau seandainya ya enggak apa dipakai udah banyak segala macam, berusaha kesana.
Dalam usaha itu insya Allah akan dihapuskan semua Allah. Jangan diulang. Kalau enggak, berusaha membenarkan korupsi dia, ya udah habis, selesai, ya nggak dihapusin. Semuanya yang dikumpulin itu, entah itu harta, entah itu anak, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu jabatan, bahan bakar api neraka semua. Nggak main-main. Dan itu udah dijelaskan sempurna di Al-Quran. Surat 72 ayat 15 baca, Pi. Surat 72:15 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Jin surat 5 ayat 15 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Shadaqallahul azim. Surat 21 ayat 98. 2198 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Anbiya surat Al-Anbiya ayat 58, Dok. 98. 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 98. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Shadaqallahul azim. Nanti bahan bakarnya itu seperti masuk ke oven. Ya, Pi ya? Ini benar. Surat berapa itu, Pi? Lupa, Dok. Baru kemarin. Atas bawah apinya. 3916. 39 Az-Zumar ya, Dok. Hmm. 3916. 16 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Shadaqallahul azim. Nggak takut nih. Kalau nggak takut ya silakan aja. Ya, terus. Jadi kue, Dok. Ya. Jadi semua janji Allah ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya apabila diperjualkan beli janji-janji Allah, sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak perlu memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka ajab yang penting. Sekarang saya bertanya nih, orang Muslim asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya nanti dicuci dulu di neraka, nanti baru masuk surga. Pertanyaannya, dengan kalimat ini kira-kira mungkin ya kita masuk surga? Halo? Enggak, Dok. Hmm. Jadi kalau maaf sekali lagi, kalau ada hadis seperti itu, sekali lagi kita cek dengan Al-Quran. Ya, oke, katakanlah kita setuju sama hadis itu. Ya, mau nggak kita dititipkan di neraka dulu? Surat 2247, surat 32 ayat 5. Satu Siapa hari di mau? sisi Allah, 1000 tahun dunia. Mau? Enggak. Siapa mau? Nggak Kalau mau. nggak mau, ayo dong. Kita mulai dong. Jangan mau sepele aja. Ya, jangan kita nggak ada usaha. Ya, ayo dong. Emangnya gampang? Ya, dapat surganya Allah, dapat nilai istimewa dari Allah. Itulah dualisme kita. Ya, kita untuk dapat dunia, kayak Matt Rizal nih untuk dapat dokter spesialis anak, yang lainnya juga tuh Doni, spesialis konsultan onkologi. Oh mau tuh, nggak tidur nggak ini, sampai rambut juga pada botak, Sampai jam 2 malam nggak tidur-tidur. sampai jam 2 malam. Pegadang. Sama Allah nggak mau. Ya Ini kita Allah, ampun ya mulai Allah. dualisme nih sama Allah nih, mulai dualisme. Allah nggak suka didualismein. Ya, nggak suka. Ya, karena kita dihadirkan ke dunia ini untuk beribadah, harus menomorsatukan, melebihi diri kita sendiri. Pada waktu itu, ya Umar bin Khattab ditanya sama Rasulullah, ya Umar bin Khattab, ya saya pengen tahu, ya nilai ibadah kamu kepada saya seperti apa? Saya mencintai Rasulullah sama seperti saya mencintai diri sendiri. Belum beriman kamu, belum beribadah kamu padaku. Harus lebih dari dirimu sendiri.
Hmm. Ya, dan itu dijelaskan surat 33 ayat 6, baca Davi. Surat 33 Al-Ahzab ayat berapa Ayat tadi? 6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan Itu istri-istri, udah. oh iya, Ya, sadaqallahul itu azim. surat 9 ayat 24. Berapa dok? Surat Ayat 24. ayat 24 suratnya 9. 9 9. Enggak, Syawal. keputus dong Evi tadi masuk ininya ke dokter. 9 Taubah ayat 24. ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sadaqallahu adzim. Ya, jadi kalau seandainya Allah udah putusin, lu harus pergi berjihad, lu harus bersedekah, udah jalanin. Itu mutlak gitu. Ya, dan dibilang sungguh inilah jalanku yang lurus. Ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi menyebabkan umat Islam ini terpecah belah. Karena apa? Ya, dicampur adukan. Nggak kembali mutlak ke jalan Allah seperti janji di waktu sholat. Terpecah belah semua. Sholati. Terpecah belah semua. Ya, nggak boleh. Ya, makanya ini yang ditakutkan waktu dulu di zaman Rasulullah dan zaman Umar. Atau zaman Rasulullah yang takutkan umatku itu digoda dengan segala kenikmatan dunia. Aku takut, kata Rasulullah. Takut nggak sanggup umatku. Benar. Kalau kita mau bersatu umat Islam ini sekali lagi, ya harus berjanji semuanya menuju jalan Allah. Baru umat Islam akan bersatu. Kalau enggak, terpecah belah. Ya, walaupun dengan harta bagaimanapun. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 8 ayat 63. Baca ini. Al-Anfal 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul azim. Pada waktu turun surat perang, ya, dengan indikasinya, ya, ada itu, ya, dan kontraindikasinya ada, ya, langsung semua berlomba-lomba. Bahkan yang termasuk kontraindikasi ini, misalnya ada cacat, pincang, atau apa, mau juga. Karena nilainya surga. Yang kontraindikasi ini misalnya apa? Orangnya masih muda, ya, mau berjihad, ya, sama Rasulullah tidak dulu. Tapi dia paksain diri, ya, berlomba-lomba. Sekarang pertanyaannya, zaman sekarang ada nggak seperti itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Saya bisa sebutkan ayatnya. Misalnya surat 22 ayat 39 40, syarat berperang. Orang yang berhak untuk berperang, baca David. Surat Al-Hajj ayat 2 39 40. 39-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul azim. Kalau nggak ada dikasih syarat ini, orang malas-malasan umat Islam, ya, yang tadinya dibangun masjid, gereja, segala macam, dihancurin semua.
bersama. Makanya dikasih syarat wajib berperang. Jadi Syarat wajib Dokter. berperang. Halo, Matt, ditutup Matt. Matt, ditutup Matt. Iya, iya. Cuman pembahasannya Halo Matt, ditutup Matt. Di- Syarat nggak berperang ya itu surat 9 ayat 91. Baca Pi. Oh iya, baik. At-Taubah 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 91. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang. Atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul-adzim. Ya, saya syarat-syaratnya lagi, saya bisa rebutin lagi nanti. Ya, jadi semuanya ada syaratnya. Ya, terus ini kita lihat. Ini ada alat perekam, ada alat pencatat surat 50 ayat 17, dua malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Terus tangan pendengaran, penglihatan, kulit, terus sudah gitu lidah, badannya sendiri semua nih. Itu pencatat sempurna. Ya, yang nanti akan memperlihatkan pada waktu kita diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Semuanya nggak bisa menghindar. Terus, ya kalau di dunia ini kan ada CCTV, ada segala macam, ya. Bayangin aja, diciptain eh, pengintai di luar angkasa, ya, untuk mengintai kita ini segala macam, ya, sampai kita lagi pacaran atau apa, bisa tahu tuh dari luar angkasa. Ini kan monitornya Allah. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 103, baca deh. Al-An'am 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 103. Dia, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia, Allah, dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Kan kita lihat nih, internet bisa melihat nih. Kalau kita lihat di YouTube, kita lagi ngapain segala macam, bisa ini terdeteksi. Apalagi Allah. Hah? Apalagi Allah. Per detik, per menit. Bahkan di dalam tanah pun bisa. Ya. Bahkan di dalam lautan dalam sekalipun bisa. Ya. Nggak takut. Nggak takut ya silakan aja. Terus, kita lihat. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi bagi Allah ini gampang menghidupkan orang mati, semua gampang. Dua malaikat mencatat, ya. Ada malaikat yang menjaga bergiliran dari depan belakangnya atas perintah Allah, ya. Sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ya. Jadi udah jelas. Dan itu diriliskan kisah Ashabul Kahfi. Pada saat itu orang dibangkitkan, ya. Raja ini pada waktu dia ditangkap karena datang ke pasar dikasih duit yang logam yang 300 tahun yang lalu. Wah, berarti ada harta karun nih. Dia ditangkap nih supaya dia ngomong. Ada nggak harta karunnya yang lain selain ini? Ya, akhirnya apa raja itu bilang, ya, wah kalau gitu saya nanti dibangunin sama Allah gampang banget nih. Ini buktinya nih. Ya, mereka udah mikir. Belum contoh-contoh lainnya. Saya bisa sebutin. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, mulailah kita takut. Takut. Ya. Terus, ya, ingat, menghidupkan yang mati itu gampang bagi Allah. Ya. Hanya sekejapan aja. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk? Kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Bahkan, ya, yang ditelan bumi, ya, catatan DNA-nya, catatan proteinnya, semua gampang. Ya. Hanya dengan satu teriakan aja.
semua datang. Ya, pada waktu itu datang semua. Ya, mereka tuh tertunduk. Ya, mereka hina. Ya, berkelompok saking takutnya di depan Allah, seperti belalang yang berterbangan. Ya, nah pada saat itu orang yang tidak ada satu biji zarah pun perbuatan baik, ngeri kita di depan Allah, dilihatin nerakanya, ya, baru sadar, tapi udah nggak ada gunanya. Dan itu dijelaskan surat 89 ayat 23 24 baca deh. Tolong Pi. Ya, 89 23 24, Dok. 89 Al-Fajr 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23 24. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. 24. Allah berkata, alangkah baiknya, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Shadaqallahul azim. Jangan sampai kita seperti itu. Dan Allah udah jelasin ya, nggak ada alasan, tidak ada alasan. Apalagi saya udah jelasin juga, ya nggak ada alasan. Saya menjelaskannya supaya dalam sisa-sisa waktu kita ini mulailah ada rasa takut di hadapan Allah. Ya, ada rasa takut. Bagi Allah itu semua gampang. Yang paling ngeri, kita dihadapin udah durhaka sama Allah, udah buta, jalannya terbalik lagi. Wajah yang jalan, mati kita. Surat berapa itu, Pi? Tuh, Dok. 1797, Pi. 1797. 1797. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Isra 97. Bismillahirrahmanirrahim. 17. Al-Isra 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 97. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Dan Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api, jahanam itu akan padam. Allah tambah lagi nyalanya bagi mereka. Shadaqallahul azim. Jadi kita jalan dengan wajah tersungkur. Ya, dijelaskan lagi surat 67 ayat 22 baca deh. 67. Surat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mulk. Surat berapa tadi, Dok? Ayatnya? 22. 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Shadaqallahul azim. Satu ada jalan dengan wajah, satu lagi ada jalan tegak. Yang kafir yang segala macam udah jalannya pakai kepala. Ya, kita jalannya yang tegak itu yang benar, itu jalannya tegak ini. Sekarang tinggal kita pilih yang mana nih, kita mau milih. Hah? Hah? Sahabat Rasulullah bertanya waktu turun ayat ini. Ya Rasulullah, boleh saya bertanya, mungkinkah nanti mereka jalan dengan wajah? Kata Rasulullah, apa? Bagi Allah yang tidak mungkin bisa mungkin. Ya, yang tadinya kita jalan sama kaki bisa dengan jalan wajah. Ya Allah, kalau seperti itu malunya kita ditonton lagi sama orang-orang yang beriman. Ya, ditonton. Mati kita malunya kita. Hah? Malu nggak? Ya, Dok. Malu nggak semua yang hadir di sini? Kalau malu aja dong. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, terus. Ya, jangan sekali-kali menyalahkan amanat Allah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui. Tapi isinya bukan seperti ini ya. Yang 57 ayat 7. Coba bacain gitu.
Artinya amanat juga dah. 57 ya, Dok, ayat 7. Ya, 7. Iya, Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi kita dikasih harta, dikasih kekayaan, dikasih ilmu pengetahuan, jangan sekali-kali menyalahkan amanat itu. Ya, wahai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin. Ya, dan seterusnya. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi kalau orang yang mikir jabatan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanat yang berat. Dan kekuasaan tersebut menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya jujur dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ya. Jadi kalau sekarang apa? Enggak, orang berebut-rebut, berusaha nyogok, berusaha ini, bahwa jadi pesenan. Enggak bisa. Ya, diciptakan apa? Maaf sekali lagi, anggota DPR-nya adalah anggota yang berkomplot nanti sama dia untuk melegalkan jabatan dia beserta keluarganya. Enggak bisa. Ya. Itu semua ada pencatat sempurna, perekam sempurna. Kalau dia tahu seperti itu, maaf ya sekali lagi, Puan Maharani ini di demo dia pasti nurunkan diri dia, sadar dia, balikin tuh duitnya, balikin tuh harta kekayaannya, wajib memang dimiskinkan, ya supaya terhindar dari siksa dunia, semuanya, ya. Kalau dia mau melenggang dengan siksa neraka, ya silakan aja, gak ada masalah kok, ya, ya. Maaf sekali lagi, kalau Prabowo sadar dia hasilnya dari kecurangan, dia bereskan semua yang korupsi, di penjara semua, masukkan jadi presiden. Ya, kalau semuanya udah aman. Kalau seandainya Prabowo ini setuju untuk mengamankan nanti Anies, oke. Gibran yang tadinya misalnya ijazahnya palsu segala macam, ngomong ngomong cengar cengir segala macam, udah turunin. Kan ini semua amanat, nggak main-main. Ya, kalau saya berkata itu kurang ajar sih. Tapi ini kalimat Allah yang harus dinomorsatukan. Ya, yang harus tidak boleh tebang pilih, kecuali tujuannya baik untuk mengatur strategi. Udah aman, Anies masuk. Nis, engkau menang pada saat itu. Saya masuk kemarin, niat saya baik untuk menyelamatkan supaya kamu tidak dirongrong. Kalau seperti itu, wah jiwa patriotnya, sampai dia mati akan jadi catatan sejarah terhebat untuk bangsa Indonesia. Ya, hati-hati sekali. Hati-hati. Ya, terus. Ya, hati-hati. Yang menyalahin amanat itu, semua perolehan jadi bahan bakar api neraka. Surat 72 ayat 15, surat 2198. Harta dan anak jadi bahan bakar api neraka. Harta menjadi setrika, menjinakkan ilmu jadi bahan bakar api neraka. Kekayaan, jabatan, keturunan jadi bahan bakar api neraka. Ya. Nah, ini kalau kita lihat surat At-Tahrim ayat 6, ini hanya batu dan diri. Ya, tapi kalau kita rinci digabungkan sama ayat yang lain banyak sekali untuk jadi bahan bakar api neraka. Ya, makanya di sini hai orang beriman pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kalau dari sini aja kita nggak terlalu jelas nih, manusia dan batu. Semuanya, ya semuanya.
Ya, hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran itu gabungkan menjadi suatu cerita yang jelas. Jadi kita tahu. Jadi kita takut setakut-takutnya. Ya, kalau cuma segini sepele manusia sama batu. Tapi kita lihat semuanya. Kita lihat di surat 39 dan 16 jadi masuk ke dalam opat. Ya, ya Allah, tambah takut kita nih. Ya, terus ya, ingat semua yang diciptakan itu ada batas waktunya. Kita ada batas waktunya. Entah itu waktu karena penyakit, entah itu karena pikun, entah itu kematian, entah itu pasangan kita meninggal sehingga kita jadi pikun, jadi males, segala macam. Mumpung lagi sehat, manfaatkan itu semua. Karena ada batas waktunya. Ya, kayak saya kena serangan jantung, saya nggak pusing. Yang penting saya masih bisa bisa magang di sini, udah. Nggak sakit, nggak ini, udah. Atau kalau saya sakit, saya siasatin bagaimana caranya pada waktu presentasi gini, saya nggak kena serangan, udah. Ya, karena ini waktu saya terbatas. Ya, saya ingin menghadirkan generasi setelah saya nggak ada ini adalah generasi penerus yang cinta akan Al-Quran, yang mau mentadaburin Al-Quran, yang mau mengasah setiap ayat Al-Quran menjadi nilai istimewa, karya ilmiah yang mahal luar biasa. Ini tugas saya, tugas Rasulullah, tugas orang beriman lain. Ya, Rasulullah udah selesai tugas. Sahabat Rasulullah udah selesai. Orang beriman yang udah meninggal udah selesai. Kita ini sekarang pelanjut generasi, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang akan disayang sama Allah, generasi yang harus taat kepada Allah, yaitu generasi yang selalu menggali kalimat Al-Quran menjadi mahal luar biasa. Tugas kita semua ini. Ya, terus ingat, bahannya semua udah ada. Ya, tinggal kita meramu sedikit. Sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang bumi. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak bernyawa, yang di pertebaran terdapat tanda kebesaran Allah untuk kaum yang mengakini. Pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan Allah dari langit dan bumi. Dengan air hujan itu dihidupkan bumi setengah mati. Pada perkisaran angin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenar. Dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan Rasul. Ya, nah, dari kita mulai ini menggali apa nih? Oh, ternyata ilmu Al-Quran semuanya ada nih. Ini segala macam. Oh, ilmu teori Big Bang dari ayat kecil itu mah di Al-Quran. Ya, ilmu dari kegunaan Big Bang dan manfaatnya segala kecil semua di Al-Quran ada semua. Ilmu yang terjadi keseimbangan ada semua. Ilmu yang untuk aksi dan reaksi teori Newton 3 ada semua. Teori tentang penyembuhan ada semuanya. Teori mikroekonomi ada semuanya. Teori tentang memutuskan perkara dengan adil ada semuanya dalam Al-Quran. Dan semuanya bila dijalankan, kita akan bisa menghasilkan surga di dunia ini. Surga di dunia ini nggak main-main. Ya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ya. Surat 7 ayat 96 baca. Iya, Dok. 796 Al-Araf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Araf 96 ya, Dok? Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Araf 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Ya. Betul kan dihadirkan surga ya? Iya. Hah? Semuanya serba ada.
Misalnya, Pi, ya, surga itu kan tinggal metik aja buahnya kan ya. Iya, Nah, kita lihat nih, nggak habis-habisnya kan. iya. Di Cina di satu jalanan tuh, di trotoar semua itu bahan yang semuanya serba tumbuhan, ya. Bayangin, yang bisa menghasilkan apa? Mau apa? Apa nangka, mau durian, mau apa lagi? Mau buah pir, mau buah apa? Ada sepanjang jalanan itu. Kira-kira kalau orang ada kelaparan ya? Enggak. Betul nggak surga itu dihadirkan? Iya. Pertanyaan saya, kenapa itu ada di Cina? Kenapa bukan di Indonesia ini? Yang katanya 80%, 90% umat Muslim. Saya cuma bertanya itu aja. Kenapa ada di Cina? Kenapa bukan di Indonesia? Jadi saya dari situ saya bisa melihat kualitas Muslimnya. Maaf, bangsa Indonesia itu seperti apa? Maaf sekali lagi. Pemikiran pejabat-pejabat yang Muslimnya itu seperti apa? Maaf sekali lagi, ini Al-Quran ya. Saya ngomong dengan Al-Quran, bukan pendapat pribadi. Ya, mulai kita berkaca diri nih, mulai kita malu agar kita selamat, agar surganya yang dikasih Allah ini ada di bumi Indonesia, bumi yang katanya apa, melebihi buminya Arab Saudi yang hanya berupa minyak. Ya, bumi dengan keanekaragaman manusianya, keanekaragaman tumbuh-tumbuhannya, karena anekaragaman binatang-binatang. Mana surganya di Indonesia? Mana? Hah? Yuk, ya. Ingat, seluruh strategi itu ada di Al-Quran semua. Ya, kita mau milih surga atau neraka ada. Ya, kita mau milih teori terbalik, hukum teori terbalik yang baik bagimu belum tentu baik bagi Allah. Semuanya ada. Kita mau berteori semuanya tidak sia-sia ada. Semuanya berteori mau melatih pancasila dipakai kemana ada semua. Ya, bayangkan Stevie Wonder atau Putri Aryani jadi hebat, melebihi menteri, gabungan menteri-menteri. Ya, saya kadang-kadang berpikir jalan tol yang dari ini menteri ya segala macam atau kumpulan ini segala macam untuk bikin IKN atau bikin apa kereta cepat bus rugi semua dengan biaya yang luar biasa besarnya. Putriani apa? Hanya mengandalkan suara dan pendengaran telinganya bisa menghasilkan duit lebih gila dari itu. Pertanyaan saya, yang goblok ini maaf sekali lagi pejabat atau yang mana nih? Sama yang disability aja bisa kalah. Saya akan berkaca. Pejabat Indonesia yang diserah tugaskan ini semuanya lebih goblok dari Putri Aryani atau sekolahnya yang pintar dari MBA segala macam lulusan luar negeri. Maaf sekali lagi seperti Putri apa Sri Mulyani. Hanya begitu kerjanya. Saya akan berkaca. Karena apa? Ada ini contohnya nih. Kecuali kalau nggak ada contohnya. Ya, ya. Mulai kita berkaca diri. Apalagi kalau dihubungkan manusia yang lebih besar dibandingkan dengan sebesar Zahra yang bisa menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa berupa listrik, berupa bom atom, berupa tenaga nuklir. Kira-kira malu nggak kita? Jadi kita besar, maaf, besar dan segala macam, yang udah dididik segala macam, nggak ada nilai istimewa di depan Allah. Kenapa? Makhluk paling hina di hadapan Allah karena tidak mengerti dengan Al-Quran. Dan itu dijelaskan surat 8 ayat 22. Baca tuh. Tolong. Al-Anfal 22. Auzubillah minasyaitonirrajim. Iya, Dok. Al-Anfal 22 ya, Dok. Iya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran.
yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita di depan Allah nanti, yang maaf sekali, pejabat-pejabat segala macam yang kekayaan yang menumpuk triliunan di hadapan Allah, ya lebih rendah. Ya kira-kira malu nggak? Dan Allah dibilang nih surat Al-Baqarah 212, baca deh. Al-Baqarah 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul azim. Nanti orang-orang yang sok di dunia ini, dia bingung tuh. Ya, mana yang dulu orang saya hinakan, mana yang saya orang palakin, sehingga saya jadi kaya. Kok nggak ada di neraka ini? Kira-kira, oh ternyata saya di sini nih anggota DPR semua nih, anggota grup penipu semua nih, penyala amanat semua nih. Surat 38 ayat 62-63 baca. 38, 62, 63. A'udzubillah. Surat Sad 38, 36, 38. A'udzubillah minasyaitonir. 62-63. Berapa dah? 62, Surat 63. 62-63. 62, 63. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Sad ayat 62, 63. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena peringatan kami yang tidak melihat mereka? Shadaqallahul azim. Ya, oh grup anggota DPR, oh grup anggota penipu, oh grup grup dokter yang menyiksa pasiennya dengan yang mahal-mahal, oh grup jaksa yang selalu memungut, memutarbalikan ini, udah selesai. Ya, selesai. Takut nggak kita? Ya, takut ayo dong. Ya. Karena ini semua diminta bertanggung jawab lagi sama Allah. Nggak main-main. Ya, terus. Ya, ingat, kalau kita semua ya tahu semua maksud yang dihadirkan Allah itu, gampang memperolehnya. Karena semuanya banyak udah tersedia. Jalanannya udah tersedia nih, menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan agar kamu dapat pergi ke sana kemari. Dari perpergian ini kita bisa lihat nih, apa maksudnya ciptaan Allah nih? Tidak sia-sia enggak? Dari tidak sia-sia misalnya, ya satu tumbuhan, misalnya buah mangga di stek aja, ya bisa jadi 3 rasa, ya. Terus durian di stek aja bisa jadi 3 rasa, ya. Dan itu rasanya itu, ya bisa menghasilkan buah. Buahnya itu bisa jadi nilai istimewa. Ya misalnya buah durian nih, enak rasanya. Bijinya bisa dipakai untuk jadi keripik. Kulitnya ya bisa jadi makanan istimewa, antioksidan apa segala macam. Ya, pertanyaan, ada nggak manusia seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Kulitnya itu misalnya yang berduri-duri ditaruh nih, jadi bahan untuk menyuburkan tanah lagi. Kalau itu semua dijalankan, akankah ada kelaparan di bumi Indonesia ini? Tidak. Karena semua banyak udah tersedia. Tanahnya udah disediain, ya. Tumbuh-tumbuhannya surat 31 ayat 20 udah. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi untuk pentinganmu, menyempurnakan nikmatnya untuk mulai dan batin. Ya, binatang-binatangnya bukan kamu pemberi rezekinya, udah ada semua, surat 15 ayat 20. Surat 7 ayat 10, ya, persiapannya ada semua untuk mendaur ulang, untuk ditransportasikan, untuk menjadi pelajaran ada semua. Pertanyaannya, kalau seandainya kita menangkap ini semua dengan kalimat Al-Quran, adakah yang sia-sia? Tidak. Adakah yang tidak bermanfaat? Tidak. Ya, akan jadikan mahal luar biasa, maka luar biasa, iya.
Akankah bertambah kemakmuran kita, rahmat bagi kita dibandingkan kita ngumpulin tapi nggak ada manfaatnya? Iya, ya, mulai dong. Ya, malu kita nih. Karena kita ada contoh, ya, contoh. Kita udah berjanji. Binatang, segala macam tumbuh-tumbuhan alam ini yang nggak berjanji sama Allah bisa menjalankan sempurna. Ya, mana kita? Makanya judulnya nanti apabila ruh, ya, makhluk apa, melatih ruh untuk seirama dengan Al-Quran akan menghasilkan makna yang luar biasa. Ya, mulai dong kita menggali dong. Terus, ya, ilmunya mudah, murah, penuh inspiratif dan inovasi. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi hakmu. Ya, siapa yang menciptakan benih manusia? Siapa yang menciptakan benih tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan air? Semuanya sebab yang gampang. Bahan sudah ada, teorinya semua sudah ada. Mau pakai teori apa? Ada semua. Teori kebalikan, teori hukum aksi dan reaksi, mau teori keseimbangan, teori rahmat bagi seluruh alam, teori simbiosis mutualisme, ada semua. Teori apa? Multi level, ada semua. Ya, ada semua. Saya bisa hadirkan itu semua insya Allah. Karena saya udah bikin semuanya. Teori penyembuhan ada. Di mana kita berfungsi, di mana kita ada semua. Ya. Teori kematian apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk supaya jadi apa yang amal ibadah yang tidak ada putus-putusnya ada semua. Dan semuanya itu adalah kalimat Allah. Ya, kalimat Allah nggak main-main. Ya, makanya saya selalu bilang kalau saya hubung-hubungkan semua itu, ayat Al-Quran itu akan menjadi cerita yang nggak ada habis-habisnya. Betullah Al-Quran itu dibilang berapa, Pi? Tidak bisa dilukiskan berapa, Pi? 8 8 lautan, Pi. lautan. Iya. Surat berapa itu, Pi? 731 Pi. Aku pikir aku lupa. 3127. 3127 sebalik Pi. Ingat, Pi. Iya lupa Pi. Baca, Apa? Pi. Bacakan ya dok. Ya, Auzubillah 3127. minasyaitonirrajim 31 Luqman ayat 27 Auzubillah minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Ya, betul nggak, Pi? Iya dok. Nah, banyak dari situ aja saya bisa ambil banyak kesimpulan. Yuk terus. Ya, jadi semua yang terlihat ini menjadi mahal luar biasa. Apabila syaratnya apa? Kita bisa membuka perumpamaan. Yang bisa membuka perumpamaan itu adalah orang yang berilmu. Bisa membuka perumpamaan misalnya Al-Quran itu penuh dengan gudangnya rahmat. Ya, kata Allah nih di surat 17 ayat 100. Apabila sekiranya kamu bisa menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku. Kita mulai cari nih, rahmat Tuhanku yang mana aja nih? Oh, buku petunjuknya yang penuh dengan rahmat 2951. Apakah tidak cukup bagi mereka yang kami telah menurunkan kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Ya, dengan menjalankan ini kita berfungsi sebagai akal yang sehat. Kita diberi petunjuk sama Allah, udah kita mulai cari. Apabila kita bisa membuka pintu kebaikan, maka pintu kebaikan yang lainnya akan saling mengikuti satu dengan yang lain. Ya, mulai. Terus, ya, dengan kita ngikuti itu semua, tidak ada kesia-siaan. Ingatlah Al-Quran itu penuh berkah apabila mereka menghayati ayat-ayatnya. Ya, dan orang berakal sehat akan bisa memperoleh pelajarannya
maka akan menjadikan sesuatu yang mahal luar biasa. Ingat kita itu terbatas. Ya, apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan. Surat 30 ayat 8. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau kita mulai membiasa ini, membuka ini, maksud kalimat ini apa? Ini jangan dijadikan bahasa hamba. Kalau dijadiin bahasa hamba, enggak ketahuan. Kita mulai gali, kita ini, kita renungkan, oh ketemu. Ya, terus. Ya, ingat, Al-Quran itu membimbing ke jalan yang paling lurus. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Memberikan kabar gembira pada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sungguh inilah jalanku yang lurus. Ikutilah, jangan kamu terpecah belah. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan syirik, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman. Dan mereka akan mendapat petunjuk. Barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Terus, ya, apa aja boleh kita. Ya, misalnya menyebutkan adalah Allah. Kita mulai gali. Apa aja sih kita berfungsi di situ? Oke, kita sebagai dokter bedah yang menyebutkan Allah, yang membuat tubuh sempurna Allah. Ya, surat 95 ayat 4. Surat 5 apa 82 ayat 6 sampai 8. Pertanyaannya, ada nggak? Bagaimana kita menggalinya? Gampang dong. Bagaimana nggak buang percuma? Bagaimana orang nggak bakal uh, tersiksa dengan hukum-hukum kita? Mulai kita menggali, ketemu. Ya, kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Menciptakan tubuhmu seimbang. Surat 82 ayat 78. Dengan seimbang itu janganlah dirusak dengan yang berlebihan. Ya, mulai kita menggali. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya, terus. Ya, ini kita lihat lagi. Tadi, ya, yang menumbuhkan ini semua Allah semua. Yang mengalirkan alir dan air segala dari laut disaring menjadi air bersih segala macam Allah semua. Ya, ditumpukannya Allah semua, yang diciptakannya tanah Allah. Ya, semuanya. Ya, tinggal kita menggali panca indera kita. Sehingga kita bersyukur surat 16 ayat 78. Mulai ini kita mencari, mencari, mencari. Ya, terus. Ya, praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hablum minallah ini yang sangat penting dari semua yang diperoleh. Itulah merupakan bukti dari seluruh pengertian Al-Quran. Sebagai rahmat. Menjalankannya akan dapat rahmat. Ya, menjalankannya dan segala macam itu yang disebut akal sehat. Surat 39 ayat 18. Terus, ya. Nah, kalau seandainya kita bisa membuka pintu rahmat ini, saya udah bikin teorinya nih ya. Sama dengan rejim rahmat sama dengan resonansi kali volume ayat Al-Quran yang dikerjakannya. Satu ayat Al-Quran menjadi hadiah Nobel. Bagaimana kalau seluruhnya? Bagaimana seluruhnya kalau digabungkan satu dengan satu? Satu dengan dua, satu dengan tiga. Waduh, gila. Makanya benarlah Al-Quran bilang, apabila kamu menjalankan semua, akan aku minta bukakan pintu kebajikan. Mau kelipatan 10, mau kelipatan 700, ada semua. Ya, makanya pantaslah ditawarkan amanat ini pada alam gak ada yang berani. Kita mulai membuka pintu rahmatnya Allah. Ya, sehingga menjadi mahal luar biasa. Terus, ya, apabila kita bisa memaknainya. Ya dari sini aja nih saya udah bilang. Kenapa ya langit dan bumi itu nggak mau menerima, gunung nggak mau menerima? Ya, padahal penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Mulai kita gali. Bahannya apa? Al-Quran. Makanya dibilang di surat 43 dan 48 baca. Mujizat yang melebihi mujizat nabi-nabi sebelumnya. Baca, Pi. 43 surat Az-Zuhruf 48 ya, Dok.
Iya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah Allah perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Allah timpakan pada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. tapi mukjizat yang sekarang ini, Pi, itu hanya dibikin dalam bentuk perumpamaan, Pi. Surat 39 ayat 27, baca deh, Pi. 39 Az-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 27. Dan sungguh telah Allah buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Shadaqallahul azim. Yang bisa membuka perumpamaan tadi siapa, Pi? Surat Orang 24, berilmu. 2943. Coba ulang lagi, Pi, biar pada ngerti, Pi. 2943. Nah, Surat 2943, surat Al-Ankabut 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan ini Allah buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Shadaqallahul azim. supaya paham itu bagaimana caranya, Pi? Susun menjadi kalimat yang apa? Yang rinci. Surat 11 ayat 1. Hud nomor itu yang Hud ayat 1 ya dok. Baca, Pi, biar ngerti, Pi. Iya. Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara perinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau Sadaqallah. udah terinci, kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan sempurna. Surat 14 ayat 52. 14 surat 50. Ibrahim 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Agar mereka diberi peringatan dengannya. Agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Sadaqallahul Apabila telah selesai sempurna, dapat menyelesaikan seluruh perselisihan. Surat 16 ayat 64. An-Nahl 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 64. Dan Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Ya, tinggal kita gali aja kan. Apa yang jadi perselisihannya nih, apa yang jadi ininya nih. Misalnya ada bilang nih, maaf sekali lagi, Nabi Isa itu Tuhan. Ya, Nabi Isa itu kan diturunkannya di posisi pas ada Nabi Isanya kan. Jadi kalau seandainya Nabi Adam sampai Nabi Isa belum ada Tuhan dong. Ya, Iya, iya benar. betul nggak gitu? Ya benar. Nah, terus kalau seandainya Nabi Isa itu Tuhan karena nggak ada ibunya, ya nggak ada bapaknya, surat 3 ayat 59, berarti Nabi Adam bagaimana? Nggak ada ibu, nggak ada bapaknya. Ya, atau kita kategorikan lagi, jadi semua binatang yang hemafrodit itu Tuhan semua. Ya, setuju nggak gitu? Iya betul. Aku yang jelasin sempurna nggak? Iya. Nah, ya, yang mau ngomong bukan saya, bicara bukan saya, Al-Quran. Ya, terus, ya, apabila kita udah tahu itu, ya, orang yang menjalankannya ini suatu nilai yang sempurna, ya, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, ya, menjadi besar dan tegak lurus di atas batang. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi semuanya udah jelas itu. Ya, bisa dijelaskan ini semua. Terus, ya,
Kita lihat nih, ya. Yang menciptakan mati, ya Allah nih, menciptakan dari tanah. Waktunya udah ditentukan, jadwal matinya nggak bisa dinikan. Terus udah gitu ilmunya ada semua, udah mulai digali. Semuanya tersedia, bisa kita dapat nih. Terus, ya, ini kita lihat. Orang bule bilang nih, di masanya sulit bagi banyak peradaban mengungguli orang Muslim. Ya, di masanya sulit bagi banyak peradaban mengungguli orang-orang Muslim. Tidak ada negara yang pernah mencapai jumlah penemuan terbesar dalam waktu sesingkat umat Muslim. Ya, faktanya mereka mendirikan salah satu kekuatan spiritual terkuat yang bertahan di dunia dan yang pengaruhnya masih lebih penting daripada agama lain manapun. Secara politis, mereka mendirikan salah satu negara terbesar yang dikenal dalam sejarah dan mengubah Eropa lebih beradab dan lebih bermoral. Ya, ya melalui siapa? Rasulullah yang tidak bisa tulis baca. Rasulullah yang umi, yang menyuruh berbuat ma'ruf, melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan beban belenggu. Orang beriman memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya Al-Quran. Itulah orang yang beruntung. Mana kita? Sarjana segala macam mana? Terus, ya, bagaimana Rasulullah memberikan dengan bahasa Al-Quran yang terbaik, ya, berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik, yaitu dengan cara hikmah, ya, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut pada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang celaka akan selalu mencarinya. Ya, cara berdakwah Rasulullah tidak menghina orang yang salah, selalu menyenangkan hati orang lain, mengedepankan baik sangka, tidak membalas laknat dengan laknat. Terus, ya, ingat, ya, Umar bin Khattab, ya, bayangkan, contohnya udah ada. Contohnya, atamuru nabil biri watan hauna anfusakum amtun tatsluna kita bapak takilu. Saya selalu bilang, maaf ya sekali lagi, kalau seandainya pemimpin untuk ngatur yang ada di badannya aja nggak bisa, ya, untuk ngatur tangannya nggak bisa, jadi pencuri, jadi koruptor, untuk ngatur mulutnya aja nggak bisa, maaf sekali lagi mengatur kemaluannya nggak bisa, bagaimana dia mau memimpin orang lain? Bagaimana? Sedangkan yang ditujukan ini semua dicontoh-contohkan ini orang hebat semua. Sungguh Ibrahim adalah orang yang seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dia bukan termasuk orang musyrik, ya. Kepada Rasulullah sama seperti itu. Ya, semuanya memberikan contoh teladan terbaik. Terus, ya, seharusnya generasi selanjutnya tinggal meniru. Apa susahnya sih niru? Niru gaya Rasulullah? Ada cara. Meniru gaya Nabi Ibrahim? Ada. Meniru gaya Nabi Musa? Ada. Meniru gaya Umar bin Khattab? Ada. Semuanya patokannya Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Ya. Makanya ya Allah jadikan aku buat tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jadikanlah termasuk aku orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Demikianlah perintah Allah. Apabila melakukan syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Orang yang mendapat petunjuk akan Allah tambah menuju kepada takwaan tersebut. Terus, terus, Dimas, ya, ingat jadi generasi setelahnya. Jadikan aku buat tutur yang baik untuk orang datang kemudian. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, walaupun disuruh, ya, oleh Allah untuk mengobarkan anaknya di jalan. Walaupun disuruh untuk meninggalkan Siti Hajar di padang pasir di jalannya, dan dicontoh oleh Rasulullah juga dan menjalankan kalimat Al-Quran. Terus, ya,
Ingat, semua penciptaan itu ada batas waktu dan manfaatnya. Rasulullah tidak bisa tulis baca, bisa menyampaikan ilmu hingga dunia kiamat dan setelahnya. Menyampaikan di gurun gersang Arab, dan menyampaikan negeri lain dengan gunung yang warna-warni. Tidak pernah ke langit, tetapi bisa menerangkan susunan kalimat tata surah yang indah dengan segala keteraturan. Tidak pernah melihat perkembangan janin di perut, tapi menjelaskan urutannya dengan sempurna. Menjelaskan kematian Firaun menjadi mumi, ya, ratusan tahun setelahnya. Menjelaskan kebangkitan manusia, sementara tidak pernah merasa pernah dibangkitkan. Menerangkan ilmu Al-Quran yang isinya 8 lautan, tidak pernah menulisnya. Menerangkan alam takut menjalankannya, tidak pernah mencoba membuktikannya. Semua itu harus diterangkan pada status orang yang pintar, pejabat, kaya, dan seterusnya saat itu. Menerangkan ilmunya yang mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia akan salah. Pemikiran manusia akan salah. Menerangkan bahwa seluruh manusia pintar saat itu hingga sekarang tidak akan bisa membuat satu surat pun. Tidak akan bisa membantah satu ayat pun. Manusia hanya berimprovisasi semua dari filosofi Al-Quran. Karena filosofi akal manusia itu adalah, maaf, akal jongkok. Yang dijadikan contekan sebagai ahli untuk mencari informasinya. Tapi tidak mengakuinya karena takut disebut plagiat. Ingat, waktu tinggal di dunia sangat terbatas. Gunakanlah Al-Quran sebagai penuntun masa depan. Sehingga tidak banyak waktu terbuang percuma, mahal, dan dilupakan. Itulah yang harus disampaikan pada zaman serba tidak memungkinkan. Di zaman Rasulullah. Pada zaman sekarang pun seperti itu. Karena riset puluhan tahun hanya dibahas dengan satu atau beberapa ayat. Alangkah sombongnya bila masih ada pikiran dengan ilmu lain bikinan manusia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Pi, yang kemarin bertanya udah masuk, Pi. Dia nggak jadi dok, dia sedang lagi di bandara saat ini mau berangkat kerja keluar kota. Apa pertanyaannya, Pi? Pertanyaannya saya bacakan aja ya. Bentar dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bertanya gini, eh, satu yang pertama bahwa dia punya teman kanker payudara stadium terakhir dan seluruh keluarga sudah ikhlas untuk menopang biaya sebesar apapun untuk keselamatannya. Apa langkah yang harus diambil sesuai dengan tadabur? Maksud apa yang sudah diambil untuk apa nih penyakitnya dia gitu loh. Apakah lebih baik disedekahkan uangnya atau dimaksimalkan untuk berobat? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi satu aja dok, saya baca ini yang kedua ya. Dia punya klien, kebetulan seorang dokter bedah, sudah berkeluarga, ada niat untuk melakukan tindakan operasi kepada salah satu pasien yang terlihat kurang mampu dan tidak mempunyai BPJS sebagai amal dan sedekah. Pertanyaannya, apakah tindakan dokter itu berdosa? Karena sesungguhnya hasil kerjanya adalah hak untuk istri dan anak-anaknya. Demikian dok pertanyaan dari Bu Roro. Jadi gini ya, kita ada buku standar, yaitu Al-Quran. Kita bilang, wajah maritu Asfi. Yang menyembuhkan itu adalah aku. Yang ngasih penyakit itu adalah aku. Alladzina idza sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pertanyaannya itu dari Allah harus dibalikan ke Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau dibalikan kepada manusia, akankah akan dijamin bahwa itu akan sembuh? Oke, Iya dok. akan sembuh. Gimana dok? Apakah kalau kita hadirkan pada Allah itu akan pada manusia itu akan sembuh? Kalau penyakit itu dibalikan ke Allah, Ke manusia. ke Belum manusia, tentu, Dok. belum tentu ya. Nah, kalau belum tentu, ya, apakah kita mengeluarkan duit yang mahal itu perlu? Enggak. Enggak. Karena semuanya itu dari Allah. Makanya Allah bilang di surat 53 ayat 24, 25. Amlil insana matamana. Falil akhirati wal ula. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai?
atau seluruh penduduk dunia ini mencita-citakan untuk sembuh itu akan tercapai. Tidak. Itu semuanya seizin Allah. Kalau itu semuanya seizin Allah, kita balikan lagi kepada Allah. Ya, saya selalu bilang, kalau tidak berhasil apa? Bersabar. Makanya doanya Nabi Ayub apa? Rabbahu anni masa dia duru antara hamorohimin. Surah 21 ayat 83. Ya Allah, aku kena penyakit. Engkau yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Ada di situ disebutkan Nabi Ayub minta sembuh. Enggak. Kenapa? Hak sembuh itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, Iya. kalau seandainya nggak berhasil, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Wa basyiril sabirin. Al-Baqarah 155. Terus surah 39 ayat 10. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apabila kamu bersabar akan aku kasih pahala tanpa batas. Terus surah 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul azim. Sifat yang baik itu, istimewa itu akan aku berikan pada orang yang bersabar dan yang akan mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, kalau itu misalnya nggak ada jaminan, ya, saya takutnya dokter ini ya mencari obat yang mahal untuk dapat persentasi dari harga obat itu. Komisi. Ini yang saya takutin, ya. Karena setiap yang dikeluarkan obat mahal itu dokter ada dapat presentasinya 10 sampai 15%. Hmm. Ya, kalau saya hitung-hitungan seperti itu, ya misalnya saya dipercaya sama pasien, saya udah tinggal hitung duitnya gitu. Ya, oh satu pasien, misalnya sebulan itu, katakanlah saya mengeluarkan resep obat yang harganya 100 juta. 10%-nya satu pasien saya dapat sebulannya 10 juta. Ada 5 pasien udah 50 juta tuh. Ya, nah sekarang pertanyaannya, ya, akankah kita sebagai dokter mencari duit dari situ, dari penderitaan pasien yang enggak? Tidak. Ya, nah jadi kesimpulannya apa? Mendingan duitnya itu, ya, disedekahkan. Ya, saya pernah waktu itu ada pasien. Saya udah bilang sama dia, Bu, ini kayaknya ibu mau berusaha kemana aja nggak bakal bisa sembuh, Bu. Udah sabar aja deh, Bu. Ya, dia nyoba nih berobat, ya, sama hemato-onkologi. Dikasih obat sebulannya 40 juta. 3 kali. Jadi setiap sebulan dia ngeluarin 40 juta. Nggak sembuh. Ya, nggak sembuh terus udah gitu, udah. Oh, kata dokternya coba kita tingkatin yang di obatnya 100 juta ya. Dikasih 100 juta 3 kali juga nggak sembuh. Akhirnya apa? Pasiennya nanya, wah ini perlu 20 kali. Hah? Gila lah. Ya, 20 kali. Yang saya heran cuma satu. Saya, maaf saya bukan sombong ya. Saya bisa baca itu, kenapa orang lain nggak bisa baca itu? Karena saya semuanya pakai filosofi Al-Quran. Ya, sehingga akan jadi nilai istimewa itu. Ya, terus yang kedua apa tadi, Pi? Yang keduanya, dia punya klien dokter bedah, sudah Oh ya, berkeluarga. dokter Dia bedah juga itu berkeluarga. Ya operasi. kalau dia mau nolong mau operasi, ya asal Tidak. dia mengikuti kaidah-kaidah yang udah diajarkan dia dengan filosofi dunia itu standarisasi dengan Al-Quran, dia ikhlas ya nggak ada masalah. Nggak dosa ya, Dok, ya? Nggak ada, ya banyak seperti itu kok. Emang Rasulullah kalau bikin pinterin orang, dia minta duit? Enggak kan ya? Iya benar. Hah? Iya, kan imbalannya dari Allah. Nah, itu surat berapa, Pi? Banyak Tiga puluh buku. delapan ayat 86 salah satunya itu, Pi. Iya Tiga puluh benar. delapan 86 Pi. Baca, Pi. 3886. Ah, Ya, Auzubillah minasyaitonirrajim. Surat Sad 86. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 86. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya atau dahwaku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
Sadaqallahul azim. Pi, ini ada di chatting yang bertanya, Pi, bagaimana menselaraskan ruh dengan Al-Quran, Pi? Ini sesuai dengan kajian nanti nih, untuk melatih ruh untuk sirama dengan Al-Quran. Oh, yang tadi Karena, pertanyaan Evi juga ya, Dok, mengenai ruh ya. coba lu bacain tuh, Pi. Yang mana, Dok? Di chatting. Oh, di chatting. Ntar sebentar, Dok. Ibu buka dulu chattingnya. Chatting. Sebentar, Dok. Ini saya baca dah. Ini dia, nih. Mana di? Ada tuh. Al-Quran. Oh, nggak bisa Ibu buka nih. Ismail Gamar bertanya. Saya bantu Mbak Evi. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Iya, deh, udah. Tadi dokter ada menegaskan harus selaras ruh dengan Al-Quran. Bagaimana cara menyelaraskan ruh dengan Al-Quran, Dok? Hmm. Kan udah ada. Mereka waktu dengan ruh ditiupkan itu kan udah berjanji, alastu birobikum. Ya, supaya selaras harus dipakai buku penuntun ruh, yaitu Al-Quran. Itu ada di surat berapa, Helni? Helni, surat berapa, Helni? Nah, kalau udah diganti Lu, udah ingat. bukan dok ini, Dok. Enggak. Surat 42 ayat 52 bacain ruh Al-Quran itu. 4252, Dok. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syu'ara 52. Dan demikianlah Allah wahyukan kepadamu Muhammad roh atau Al-Quran dengan perintah Allah. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi Allah jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Oh itu dok surat favorit saya dok karena menyelaraskan antara sholat itu kan meminta petunjuk yang lurus dikaitkan dengan Al-Quran bahwa orang yang sholat itu kalau seandainya dia tidak paham ke Al-Quran nggak connect ya, jadi itu petunjuk. Al-Quran pencuci ruh kita. Nah, makanya dari ruh itu udah berjanji, dia dilanjutin lagi janji di waktu dia lahir ke dunia ini dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu mendengar dan melihat. Nah, itu sudah gitu dijanjiin lagi di waktu sholat. Ya, nah kalau di dalam dijanjikan waktu sholat ini segala macam udah untuk hablum minanasnya ini harus pakai Al-Quran semua. Sekarang pertanyaannya, yang bandel sebetulnya badan ini atau ruh sih? Ruh. Ruh. Badan ini nurut. Ya, misalnya apa? Jantung nih. Ya, kita pakai hukum manusia nih. Ya, oh ini di luar kesadarannya. Betul. Ya, bayangin kalau seandainya sesuai kesadarannya, orangnya udah tidur nih, udah nggak sadar, jantungnya berhenti, mati nggak dia? Bisa bangun lagi nggak? Digenggam Allah kalau tidur kan ruhnya digenggam Allah. Iya, artinya kalau kita ngikuti teori, misalnya bikinan manusia yang namanya teori ketidaksadaran, Oh artinya apa? Ruh ini akan mati, jantung ini akan berhenti kan? Iya, ya dok. Iya kan? Setuju ya? Napas ini akan berhenti kan? iya, Dok. Nah, sekarang hukum ketidaksadaran ini segala macam dipakai di mana aja. Makanya ada di Al-Quran apa? Di surat 24 ayat 31. Peliharalah matamu dan kemaluan. Oh iya. Mata udah ngelihat, maaf sekali lagi, yang di bawah udah nggak sadar nih, langsung bereaksi. Kalau tidak di ini sama ruh Al-Quran, dia bisa nyari ke sana kemari. Begitu juga tangan. Ya, kalau ini udah biasa dibersihkan semua dengan kalimat Al-Quran, wah ini saya buka bocoran untuk ini nih PR yang minggu lah. Nggak apa-apa, Dok. Nggak Mbak apa-apa. Evi, Nggak PR apa-apa, Mbak Dok. Evi tuh. Ya, dengan kita seperti itu semua, ya dibersihkan dengan kalimat Al-Quran semua, sehingga menghasilkan apa? Nanti pada waktu transplantasi jantung, transplantasi liver, transplantasi otak, transplantasi paru, transplantasi segala macam, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dia bisa mengingatkan orang yang menerimanya, ya kan? Sehingga Iya. dia akan sadar, saya ditolong ini dengan kalimat Allah. Karena disediakan Allah alat
Apa lakot halakna insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik untuk menerima. Sekarang kita lihat di tumbuhan ada nggak seperti itu? Ada. Misalnya tumbuhan di cangkok nih, ya, di cangkok nih. Misalnya tumbuhan apa? Mau durian musangking atau musang tipe bawor, tipe musangking yang hitam, bisa. Satu pohon jadi tiga. Ya, misalnya ditanam di manusia ada jantungnya dari si A, terus ginjalnya dari si B, livernya dari si C, bisa. Setuju nggak gitu? Ya. Ya, setuju nggak nih? Ya dok. Nah, jadi apa? Kalau kita ini tinggal belajar aja sama alam ini, selesai semua. Gampang nggak? Gampang kan? Ya, misalnya apa? Orang yang udah mati nih, ya, kulitnya bisa dipakai. Namanya istilahnya aloderm. Bukan hanya kulit manusia, kulit binatang bisa. Namanya cenoderm. Ya, dari babi atau dari apa? Ya, pertanyaan kenapa sih harus babi? Kenapa nggak binatang lain? Misalnya domba, kambing, terus udah gitu ini apa? Sapi, kuda, unta. Kenapa harus babi? Jadi orang ini di apa? Yahudi ini dipakai yang diharamkan. Supaya apa? Pengaruh ke akhlak ya. Enggak, supaya yang Oh, diharamkan itu supaya doanya dia nggak bakal tercapai. iya. Ya, seharusnya umat muslim ini menciptakan sesuatu yang Halal. ya halal, ya kan? Ya dok. Nah, terus udah gitu apa? Nah, itu manusia sama manusia. Bagaimana di tubuh sendiri bisa dipakai lagi? Ya, makanya di dalam Al-Quran selain in asantum asantum lam fusikum wa in asantum falaha, ya, memberi yang terbaik itu untuk dirimu sendiri. Itu bukan berlaku di hukumnya di manusia sama manusia, manusia semua tumbuhan, manusia sama binatang, di tubuh sendiri bisa berlaku itu. Betulkah yang dikatakan Al-Quran? Betul. Di setiap penjuru dan dirimu sendiri itu kalimat Al-Quran. Surah 41 ayat 53, surat tadi surah 45 ayat 3 sampai 6, surah 51 ayat 20 sampai 22. Sama seperti itu. Nah, kita menggali nih. Oh, jadi bisa ya. Saya kalau mentok saya belajar sama alam dulu ya. Ya, makanya di Al-Quran itu zaman Nabi Adam itu belajar dari burung gagak. Surat 5 ayat 31. Gampang nggak cari ini perumpamaan bukan? Gampang. Al-Quran selesai semua. Coba bayangkan kalau ruh ini menyatukan apa yang ada di kita. Dari apa yang ada di kita ini orang lain bisa melihat. Orang sekitarnya bisa melihat. Tingkah laku seperti Rasulullah semua. Ini menjadi mahakarya luar biasa. Setuju nggak? Asal selalu dibersihkan dengan kalimat Al-Quran. Makanya apa? Fa'alamahu fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Dalam segala cobaan, ya, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Dalam cobaan apa? Senang, apa? Dalam susah, kejahatan atau kebaikan selalu ditujukan semua kepada Allah. Makanya Allah bilang apa? Faskuruni askurkum, askuruli wala takfurun. Ingatlah selalu aku akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku, jangan kau ingkar padaku. Surat Al-Baqarah 152 kelop. Itu ngarang cerita dengan kalimat Al-Quran. Menjadi suatu mahakarya luar biasa. Dari segala macam apapun bisa, permasalahan apapun bisa, segala perselisihan apapun bisa, bahkan anak kecil pun bisa. Setuju nggak gitu? Setuju dok. Ya. Gampang nggak? Gampang kan? Hmm. Cari Emang buku, cari buku textbook. Boro-boro dapet. Textbooknya Al-Quran aja. Tinggal menghubungkan. Ya, setuju nggak gitu? setuju dok. Nggak bisa bikin cerita dengan Al-Quran ya. Iya dok. Ya, insya Allah kalau saya umurnya panjang, ya saya bisa target saya lebih dari 1.000 judul. Baru Masya Allah. baru tercapai baru paling 600 atau sampai 700. Ya, target saya itu. Bukan sombong, enggak.
Saya pengen membuktikan betul nggak 8 lautan. Tinggal nanti kan dilanjutin lagi sama yang lain. Oh, misalnya hari ini bisa 1.000 judul lagi, FP 500 judul lah. Masya Allah. Amin ya Allah. Ah, kan jadi klop. Insya Allah akan jadi tinta emas tuh yang akan dicatat sama malaikat yang mencatat di Rakib dan Atid nih surat 57 surat 50 ayat 17 yang direkam sama panca indera tubuh kita. Ya, sehingga bersaksi di depan Allah itu seluruhnya kalimat Al-Quran. Sehingga kita tercapai tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita. Nah, jadi tubuh kita itu juga punya internal CCTV ya dok, karena nanti kan dia di surat Yasin ya kemarin tuh, apa namanya? Jadi nanti kan mulutnya ditutup, nggak bisa bicara, jadi kulit, mata itu pada Iya, berbicara. iya, semuanya itu perekam sempurna. Makanya kalau orang bertanya, ada suatu urusan pesantren, ya, pesantren terkenal, ya, dia bilang, akal itu lebih hebat daripada Al-Quran. Nah, ini udah ngaco lagi nih. Buktinya di Al-Quran nggak ada ini. Apa, komputer. Nggak tahu lagi nih orangnya. Semuanya ada. Saya bisa jelasin semua. Mau hukum apa aja ada di Al-Quran. Saya bisa jelasin semua. Itulah akibat apa? Sok, ya, bikin statement yang salah. Ya, apalagi ada dulu, ya, berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, Al-Quran udah ketinggalan zaman. Al-Quran perlu direvisi. Otak dia yang perlu direvisi. Ya, ada semua saya bisa jelasin, insya Allah. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya dok. Ya, silakan ada yang mau Dok, bertanya. saya Nah, mau bertanya nih dok. ya, Tadi udah disebut di surat Al-A'raf, tadi surat Sam, saya juga tadi mau nanya itu tentang kode apa menjakawa, kode mandasa berkaitan. Cuma yang saya mau stressing ini dok, kita semua dikasih unsur-unsur yang sama. Bukan surat Al-Mulk, Al-Sajadah, walaji ansa'akum wajalasum sama wal basra wal aqwade, dan surat Qulil atas kurun di Sajadah juga gitu. Kemudian ruh, ruh tadi di surat Al-A'raf jelas, fitrahnya kan bertauhid. Contoh waktu Firaun kelelep ditenggelamkan, dia ingat Tuhan. Nah itu fitrah bertauhidnya, walaupun syariatnya berbeda dengan kondisi sekarang. Persoalan di antara tubuh manusia menurut pertimbangan medis, ruh lepas, tadi dari penjelasan dokter ini kelihatannya organ-organ tubuh masih hidup. Artinya bisa ditransplantasi, itu kalau saya coba simak. Kemudian bagaimana dengan ruh? Nah, kemudian kenapa saat ruh masuk ke tubuh, terjadilah percampuran di situ, ada hati, ada nafsu. Nah, inilah akhirnya yang tadi dokter sampaikan, apakah kita kodaman jakah atau kodaman dasa. Nah, inilah yang sebetulnya ruh perlu dilatih. Ya, dilatih dalam arti ruh Ronaldo, dia terlatih fisiknya, jadi profesional di bola. Apakah ruhnya terlatih? Wallahu alam. Kalau dia masuk Islam mungkin bisa dilatih. Nah, kira-kira menurut dokter, sebetulnya di dalam tubuh kita ini siapa yang menjadi kemudi? Ada yang berpikir tadi dokter bilang akal atau hati atau apa? Bagaimana dok? Itu ada dua. Jadi pertimbangan medis setelah lepas roh, apakah masih tubuh kita masih hidup maknanya? Kemudian dalam kendali ini sebenarnya mana yang kekuatan dominan? Ruh, hati, dan akal. Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu baca di surat ayat 8 ayat 24. Bacain, Pi. Iya dok. Al-Anfal 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Jadi, ya, kalau lihat dari kalimat ini, mereka Allah membatasi antara jasad manusia ini dengan hatinya. Ya, nah, jadi hatinya ini itu diibaratkan seperti ruh. Ya, jadi harus disucikan terus. Ya, makanya, ya, itu wahai jiwa yang telah
apa tadi Pi? Diridhoi Allah dengan jiwa yang bersih, ya. Tadi surat berapa Pi? 89 ayat 27 sampai baca deh Pi. 89 nih, Dok. Ya, 27 sampai Ya 29. 27, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr 27 sampai dengan 29. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Hati atau ruh yang diridhoi itu adalah ruh atau hati yang dibersihkan sama kalimat Al-Quran. Ya, jadi itulah yang nanti akan terpancar cahaya dari jiwa ini, yaitu cahaya kebenaran sebagai bukti kehidupannya. Ya, itu gunanya. Ya, nah, jadi itu kalau seandainya hatinya kotor, ruhnya kotor, itu seperti orang tidak bernyawa, seperti binatang. Hatinya ada, ya, ruhnya ada, tapi kotor, nggak bisa dibuka. Yang bisa membuka itu harus ruh ini harus dibersihkan atau hati ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, saya menganggapnya itu hati itu sebagai komandan atau sebagai ruh ini. Ya, makanya Allah bilang di surat 83 ayat 14, ya, baca Pi. Mutafifin ayat 18, Dok. 14. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Shadaqallahul azim. Jadi kalau menutupi hati kita itu ruhnya juga akan tertutup, ya, tertutup sama sekali, ya, susah dibuka. Ya, makanya ini ada perjanjian antara ruh ini. Ya, Rasulullah waktu itu ya dibersihkan hatinya. Ruhnya nggak bisa dibersihin. Ruhnya itu harus pakai kalimat Al-Quran dibersihin. Diwakilin sama hati. Ya, jadi kalau hati yang udah bersih ini bisa ditransfer kemana aja. Ya, ruh yang udah bersih bisa dipakai kemana aja. Ya, karena urusan ruh ini orang nggak tahu. Itu adalah urusan Allah. Ruh ini nggak bisa dilihat. Ya, semua yang ada di tubuh ini bisa dilihat. Ya, ruh ini nggak bisa ditransfer. Ruh ini harus dibersihkannya ya kita yakin, yaitu dengan Al-Quran. Ya, itu kan ibaratnya perumpamaan aja. Emangnya hati kita bisa bersihin seperti Rasulullah? Enggak. Dengan kita menjalankan ini, ya, dengan kalimat Al-Quran ini semua itu akan terbersihkan semua. Ya, ulama bilang oh itu ruh. Ulama bilang itu hati, komandannya. Ya, silakan aja. Ya, yang jelas yang berjanji itu adalah ruh. Hati belum terbentuk. Ya, semua belum terbentuk. Ruh. Ya, makanya diingetin terus ya. Sekarang ruh ini dipakai untuk seseorang seperti Ronaldo. Ya, Ronaldo ini ruhnya diingatkan lagi dengan melatih panca inderanya. Jadi istimewa. Apalagi kalau seluruh aktivitas kehidupannya itu Al-Quran semua. Misalnya, ya, katakanlah dia udah ini banyak lah, bersedekah banyak, ya, tapi dia beli pulau, ya, seharusnya nggak boleh begitu. Dia harus meniru gaya Rasulullah yang takut akan hisab nanti di hari akhir. Yang takut seperti Abdurrahman bin Auf. Dikasih harta banyak ini, dia pakai untuk kebajikan semua. Ya, waktu itu makanya ya akibat Ronaldo ini mengasih istimewa kepada keluarganya. Anaknya itu sempat melecehkan peminta-minta. Ronaldo ngamuk. Akhirnya apa? Nggak dikasih duit lagi sama Ronaldo.
Anaknya suruh nyari duit sendiri dan suruh bersedekah. Baru dia sadar lagi anak. Ini akibat didikan karena beban beban apa? Beban ini, beban amanah. Ya, jadi hati-hati. Mendingan kita selalu membersihkan dengan kalimat Al-Quran, yaitu dengan ruh Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat. Kurang lebih gitu ya. Iya dok, kan roh memang tadi dokter bilang fitrahnya ke tauhid. Kemudian pada saat ke jasad manusia, bahkan pada saat di surat Al-Ayat wa najiyat atau gor kawana itu nasto yang kasar dan lembut. Kemudian ruhnya ada yang busuk yang begitu ya kan dok terpisah. Nah ini kan berarti ada dua yang kembalinya itu bisa kembali fitrah, ada yang terlaknat lah gitu. Nah kemudian juga nanti di hari kiamat saya baca tuh kembali lagi, kembalikan kemudian anggota-anggota tubuh kan berkoordinasi jadi saksi lah begitu dok. Nah ini kan persoalan ruh terlatih, kalau fisik terlatih sudah jelas sholat segala macam. Ruh terlatih ini eh, apa yang dominan perlu dilatih itu? Karena ruh pasukan ibarat pasukan manusia, umang beriman ini berbeda dok. Nah, itu. Yang bukan berbeda-beda karena kita nafsirnya pakai gaya yang lain. Kalau pakai Al-Quran satu kok. Allah bisa menyatukan hati. Surat 8 ayat 63. Walaupun kamu mempunyai harta seluruh dunia ini, nggak bisa menyatukan hati. Jadi hati ini harus ditundukkan atau ruh ini ditundukkan dengan kalimat Al-Quran. Dan itu dijelaskan surat 8 ayat 63, baca David. 863. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal 63. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal 63. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang beriman. Walaupun Iya, laundry. Jal, tolong ditutup Jal. Surat Al-Anfal ayat 63. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Adzim. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku berbeda warna kulitnya. Apabila disatukan dengan sholat, semuanya satu semua. Karena Allah ya, satu semua. Ya. Nah dari situ baru kita ini terjemahin. Banyak ya alam ini disatukan dengan kalimat Al-Quran, nurut semua. Tergantung pimpinannya, tergantung manusia yang bisa dipercayanya. Ya nanti ada kajiannya. Ya di tangan orang berakal lah. Ya alam ini menjadi suatu mahakarya luar biasa. Ya disitulah kita ini. Ya kurang lebih gitu ya. Baik dok, makasih dok. Ya ada lagi? Satu lagi. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Daripada bengong-bengong. Ya, Baik silakan. dokter. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama guru kami Al-Ustaz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai ibadah. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Dokter Dimas cepet amat. Ngebut Mbak Evi, Dimas Mbak Evi. Ngebutnya ketinggalan kereta ya dok. Makasih Mbak Evi, terima kasih dok. Ya sama-sama Izin, dokter. Dok. Terima kasih dokter Ahmad Kurnia. Terima kasih. Sudah. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi